Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, tapi bukan sebagai Muharram dari Widya Tama. Saya dengan rekan saya nanti Pak Ali, perwakilan dari KPK, karena sebagai penyuluh anti korupsi, kita bergabung di Pusat Pendidikan Anti Korupsi atau ACLC, Anti Corruption Learning Center. Sebentar, saya ngelihat ke belakang dulu. Mudah-mudahan ini nggak kebaca. Saya ulangin ya. Ada yang bisa nebak nggak yang merah ini tulisannya apa? KPK, ada tulisan KPK-nya. Nggak ada yang tahu? Kebaca? Kebaca? Yang merah. Jujur itu hebat. Oke. Jujur itu hebat. Kenapa? Karena jujur adalah bagian pertama dari nilai-nilai anti korupsi. Nanti akan dijelaskan ada berapa nilai sih di anti korupsi itu. Ya. Dan di KPK saya dapat warna ini seragam saya, kalau saya menyuluh nih saya menggunakan ini. Warnanya abu-abu. Amit-amit kalau warnanya orange. Dan anehnya, kalau Anda lihat di TV, yang berjaket orange, begitu ada kamera, dia babai gini. Padahal, jaketnya orange. Ya kan? Ada yang tahu di belakang balik jaketnya? Apa? Tahanan KPK. Kalau saya enggak, cuma ada lambang aja. Lambang tim penyuluh KPK. Alhamdulillah saya yang dapat saya adalah abu-abu. Amit-amit untuk yang dapat orange. Oke, Anda saksikan satu video, Anda renungkan video ini. Video ini adalah nilai yang kedua dari tata nilai anti korupsi. Yang saya pakai ini jujur itu nilai pertama dari anti korupsi. Kita lihat videonya dulu sebentar. Aku peduli, tapi masa depan bangsaku itu bukan yang paling penting buat aku. Duit banyak, hidup senang, posisi jauh lebih penting. Dari keadilan, integritas, moral, aku yakin dan pasti ada harapan negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Tapi itu nggak bakal bertahan. Nafsu lebih dinomorsatukan. Tren menunjukkan anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Aku nggak percaya Indonesia akan tetap jaya. Memandang ke depan, aku melihat degradasi moral melanda anak muda. Kawin cerai, apa salahnya? Korupsi udah jadi budaya. Video mesum, itu mah biasa. Gak bisa dibilang lagi masih ada yang peduli dengan bangsa ini. Udah jelas banget, generasi ini hancur dan gak ada harapan. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Tapi kita masih bisa membalikan itu semua. Kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir generasi ini udah hancur dan gak ada harapan. Udah jelas banget masih ada yang peduli akan bangsa ini. Gak bisa dibilang lagi video mesum itu mah biasa, korupsi udah jadi budaya, kawin cerai apa salahnya, degradasi moral melanda anak muda. Memandang ke depan, aku melihat Indonesia akan tetap jaya. Aku gak percaya anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Tren menunjukkan nafsu lebih dinomorsatukan, tapi itu gak bakal bertahan. Negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Ada harapan. Aku yakin dan pasti
Moral, integritas, keadilan jauh lebih penting dari posisi, hidup senang, duit banyak. Itu bukan yang paling penting buat aku. Tapi masa depan bangsaku, aku peduli. Bagaimana dengan Anda? Tergantung sudut pandang kalian. Apakah kalian mau bagaimana persis seperti ini? Saya minta mahasiswa anti korupsi. Contoh paling kecil aja korupsi. Anda telat kuliah, Anda sudah korupsi apa? Waktu. Tahu Darmaji? Dahar 5 ngaku hiji. Ya kan? Paling gampang cerita bahwa kalian itu korupsi, bisa ngasih contoh? Kehidupan sehari-hari? Nyontek. Apa lagi? Nanti banyak cerita dari rekan saya Pak Ali, ya. Yang paling penting lagi, kalian harus tahu bahwa di dalam anti korupsi ini ada beberapa nilai, ada 9 nilai. Yang paling gampang nanti disingkat tuh nilainya. Bukan kita cerita tentang Jupe yang udah almarhumah, tapi Jupe itu adalah jujur peduli. Jupe mandi, mandiri, disiplin. Ya itu ada singkatannya. Kita masih pakai singkatan itu untuk mengingat kalian dari 9 nilai anti korupsi ini. Oke? Mudah-mudahan dengan paparan nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Ali. Anda banyak pertanyaan, kita sharing. Sebelumnya saya mau nanya, Anda berani pakai pin ini? Saya ragu loh, kalau saya pribadi ragu. Apa iya saya jujur? Saya pribadi jujur. Ragu, apakah saya benar jujur? Karena pada saat saya pelatihan awal di KPK, pertanyaan yang pertama yang diucapkan adalah, siapa yang belum pernah melakukan korupsi? Dan saya lihat tidak ada yang nunjuk tangan. Semua melakukan. Setingkat apa dia? Apakah saya jujur? Walau menurut saya jujur. Menurut ibu saya belum tentu. Mungkin ada di antara kalian, mah beli buku berapa? 50.000. Padahal gua banget katanya. Ya, hal-hal seperti itu kita tanamkan sejak awal, maka dari diri Anda, teman Anda, lingkungan Anda, keluarga Anda, sampai negara Anda, bebaskan korupsi Indonesia. Setuju? Untuk lebih cepatnya, saya ada beberapa pin di sini. Kalau saya bagi semuanya nggak akan kebagian. Saya ngeliat akang-akang teteh keluar, set. Dapat apa kalian? Nah, oke, mudah-mudahan pin yang saya akan sebarkan ini Anda nangkep, dan yang dapat pin itu berani tempelkan sini. Kalau saya lihat Anda lagi ngelempar permen itu rebutan. Begitu ini lempar, Oke. Kita sambut Pak Muhammad Ali untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ini yang muslim pada puasa nggak? Nggak puasa Arafah.
Oke, ya nggak apa-apa ya, saya maklum ya. Kalian nggak puasa, kalau saya kan puasa. Jadi kalau kalian harus lebih semangat dari saya ya. Yang nggak puasa aja maksain diri untuk semangat ya. Karena terus terang aja pas jadwalnya pagi harus menjadi pembicara hari Kamis. Wah, Kamis itu kan pas puasa, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Demi kalian saya bela-belain. Oke. Eh, Oke, kita lihat di situ ada gambar ember bocor ya. Ember bocor. Kalian sering dengar kata-kata korupsi kan? Oke. Menurut kalian korupsi itu apa? Ada yang tahu? Mengambil hak orang lain. Apalagi dia mengambil hak orang lain dan memperkaya diri sendiri. Biasanya gitu ya. Oke. Serakah. Apalagi? Mengambil uang negara. Ya, kebanyakan seperti itu. Oke, bisa. Sebenarnya kalau kita lihat masalah korupsi di Indonesia ini sudah jadi budaya ya. Sudah jadi membudaya di Indonesia ini. Dulu ada beberapa cara untuk menghilangkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Pertama bisa dengan pendekatan pendekatan hukum. Ya, misalnya dengan perundang-undang sama penegakan hukum yang sekeras-kerasnya. Tapi nggak efektif ternyata. Kemudian ada lagi pendekatan bisnis. Pendekatan bisnis itu di mana perusahaan akan memberikan insentif kepada karyawan yang kinerjanya bagus. Kalau kinerja bagus dikasih insentif, kasih bonus, maka tidak ada alasan lagi buat korupsi. Nggak efektif juga. Pendekatan pasar. Semua perusahaan harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen. Berikan konsumen sepuas-puasnya. Sehingga kalau konsumen puas, maka konsumen akan loyal. Kalau konsumen loyal, konsumen akan beli lagi ke perusahaan. Akan mau lagi mendapatkan pelayanan dari perusahaan. Sehingga nanti omsetnya akan naik. Kalau omset naik, labanya akan tinggi. Ya kan? Dikasih bonus lagi ke karyawan. Ternyata nggak efektif juga, masih juga nggak efektif. Nah, akhirnya mungkin dipikir-pikir sama KPK ya, dan yang lainnya juga berpikir mungkin harus dengan pendekatan budaya. Budaya, tahu kan budaya apa artinya? Ya, sederhananya itu budaya itu bisa dikatakan adat istiadat, ya, kebiasaan, ya dalam suatu masyarakat yang sulit untuk dihilangkan. Nah, itu harus ada pendekatan itu, budaya, yaitu pendekatan dari sisi pendidikan, ya. Oke, kita lihat dulu gambar ini. Ini ada gambar, ada mobil mewah dengan rodanya banyak sekali, ya. Kemudian itu ada mobil-mobil kecil. Apa itu maksudnya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya. Oke. Itu yang koruptor yang mana kira-kira? Yang mobil besar ya. Yang biasanya koruptor kan biasanya siapa sih? Pejabat ya. Walaupun nggak semua pejabat lah ya. Mungkin ada pejabat publik, baik itu ya wakil rakyat. Kan ngomong kepada rakyatnya, kalian harus pintar, betul? Kalian harus sehat, betul? Tapi uangnya dari mana? Uangnya sudah diambil sama mereka, ya seperti itu. Oke, sekarang gimana ini? Nextnya di sini. Oke, sambil ini kita bisa melihat, kira-kira menurut kalian tahu waktu zaman era reformasi mulainya kapan? 98. Tahun 98 mulainya era reformasi. Kalian waktu itu umurnya berapa? Hah? Belum lahir? Ya berarti saya 1 tahun mungkin ya. Oke ya. Nah,
Menurut kalian, nah, oh ya susahnya kalian karena belum lahir ya. Kalau saya kan sudah merasakan belum lahir. Ya, sebelum lahir. Kalau saya kan sudah lahir jadi mahasiswa waktu itu tahun 98 itu jadi merasakan perbedaannya ya. Dulu dalam kita sebelum era reformasi berubah jadi era reformasi, berharap mudah-mudahan ketika era reformasi tahun 98 sampai dengan sekarang korupsi akan turun. Kenyataannya malah naik ya. Apa buktinya korupsi itu naik? Kita lihat daripada dampaknya. Sekarang coba ya kita lihat misalnya dari kondisi ekonomi ya, kira-kira harga-harga pada naik nggak? Harga-harga pada naik ya. Bahkan harga sudah naik dengan kualitas yang buruk. Maksudnya gimana? Barang-barang sekarang sudah banyak yang dioplos. Tahu dioplos? Dicampur-campur, ya. Tepung dioplos, sampai sekarang itu sampai cinta pun cinta dioplos, ya. Seperti itu. Belum. Back. Kemudian akses rakyat pada pendidikan kesehatan menjadi sulit, terutama kalau rakyat-rakyat yang sulit ya, rakyat-rakyat yang di bawah garis kemiskinan, mereka susah untuk apa? Iya, ya. Untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Keamanan suatu negara terancam. Ya, keamanan suatu negara terancam. Contohnya kalau kita lihat banyak daerah-daerah di perikanan, laut-laut yang ikannya diambil. Kita nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena mau beli kapal-kapal semuanya pada barang bekas. Ya, bekas 16 tahun dan sebagainya. Ya, intinya adalah kita semakin terperosok dalam kemiskinan, katanya gitu, bagi kemiskinan. Tapi katanya kemiskinan itu menurun pada anak cucunya. Jadi menurun atau naik? Naik ya. Oke, lanjut. Oke, korupsi. Apa sih arti korupsi? Coba di situ lihat. Mungkin kalian agak sedikit kaget kalau ada sedikit perbedaan, walaupun sebenarnya mirip. Next. Tuh. Coba baca itu korupsi artinya apa? Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran. Ya, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Mau ditambahkan lagi, kemaksiatan. Ya. Jadi semua tindakan-tindakan keburukan, kemaksiatan itu adalah korupsi. Ya. Termasuk yang tadi nyontek ya, itu adalah korupsi. Ya. Walaupun itu korupsi kecil-kecilan ya. Oke, next. Kita next saja. Tadi udah itu ya. Nah ini, oke, sekarang kita lihat bentuk-bentuk korupsi terlebih dahulu ya, sekilas ini. Nah, KPK menggolongkan korupsi pertama ada kerugian keuangan negara. Ya, kerugian. Nah ini mungkin yang paling sering yang kalian dengar definisinya ya. Contohnya kalau sekarang ini kerugian keuangan negara yang terakhir apa? Pernah dengar nggak? KTP ya, KTP elektronik yang melibatkan anggota DPR sehingga DPR terpaksa harus apa? Ada yang suka baca berita nggak? Apa? Harus mengangkat hak angket buat KPK ya. Bingung juga KPK ya, serba salah ya. Seperti itu mal. Itu kerugian. Kalau di dalam kehidupan kalian sebagai mahasiswa nih ya, jangan sampai nih. Kalian bisa juga melakukan kerugian keuangan, tapi mungkin bukan negara, yaitu kerugian keuangan orang tua. Misalnya gimana? Bilang ke orang tua, Ma, tadi kata dosen saya ke mahasiswa disuruh beli buku akuntansi intermediate misalnya ya, dosen keuangan ini. Harganya 300.000, padahal harganya cuma 100-an gitu ya, 150.000. Ya, itu berarti sudah melakukan kerugian keuangan orang tua. Itu juga korupsi. Ya, seperti itu. Kemudian suap menyuap. Contohnya apa? Menyuap hakim, ya, yang paling sering gitu ya. Kalau kalian mahasiswa, biasanya kalau suap menyuap kalau di kalangan mahasiswa, tapi mungkin bukan di sini, mungkin bukan di Widya Tama, di kampus lain misalnya ketika ujian gitu ya, ujian UTS. Ya, setelah UTS nilai kan belum keluar tuh. Nah, langsung mendatangin rumah dosennya, ya, memberikan amplop
ngobrol gitu, bawa oleh-oleh. Itu namanya suap. Ya, seperti itu. Kalau kalian ada yang tahu, seandainya nanti teman kalian seperti itu, jika kalian tidak melaporkan, itu berarti kalian sama dengan koruptor. Ya, yang melaksanakan yang tidak melaporkan itu sama. Ingat, hanya melaporkan saja. Ya. Kemudian berikutnya adalah penggelapan dalam jabatan. Nah, ini yang paling sering terjadi ya, kalau pejabat publik. Mengapa sih mereka itu senang jadi pejabat publik? Ada di sini yang pengen jadi pejabat publik nggak? Tunjuk tangan. Ada yang pengen jadi anggota DPR? Ada yang pengen jadi gubernur? Oh banyak ya, wali kota, bupati, presiden. Oke. Kalau pejabat publik, ya sebenarnya bukan hanya pejabat publik saja, pejabat di suatu organisasi juga. Itu biasanya kalau korupsi itu bisa terjadi oleh 3 hal katanya ya. Niat, kesempatan, dan wewenang. Dan itu yang sering dimiliki oleh pejabat. Kalau karena mereka punya niat, kesempatan, dan wewenang. Jadi kalau kalian nanti ke depan kalau jadi pejabat, kemungkinan akan melakukan hal tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian pemerasan. Pemerasan itu apa ya kira-kira? Apa bedanya dengan suap? Oke, kalau pemerasan itu ada tindakan kita itu memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu materi ya agar pekerjaannya kita selesaikan. Ya. Kalau suap kan itu kan proaktif ya. Ya, dari yang memberi uang. Kalau ini enggak, dari yang mau diberi uang, itu pemerasan namanya. Ya, seperti itu. Nakut-nakutin. Ya, nakut-nakutin gitu ya. Contoh, misal nih, mungkin kalian dulu waktu di sekolah, gurunya bilang gini, kalian harus beli buku. Harus beli buku dari saya misalnya ya. Karena harganya lebih murah, misal gitu. Padahal belum tentu gitu ya. Kalau memang harganya lebih murah sih nggak apa-apa. Kalau ternyata lebih mahal, itu berarti sama juga dengan pemerasan. Kecuali kalau harganya memang lebih murah, ya. Nah mudah-mudahan nanti dosen di sini nggak seperti itu ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kalau menawarkan buku memang lebih murah atau minimal sama ya. Kemudian perbuatan curang. Nah kalau perbuatan curang tuh, perbuatan curang, mungkin kalau misalnya, kalau kalian pernah dengar misalnya kontraktor gitu ya, mendapatkan proyek dari pemerintah, suka dikurang-kurangi, apanya speknya ya, speknya, semennya, batunya, sehingga banyak jalan-jalan yang rusak. Ya, kalau ke mahasiswa, lagi-lagi perbuatan curang artinya adalah, misalnya apa? Mencontek lagi. Karena itu memang yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa, ya. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah ini biasanya ada di bagian pengadaan pembelian. Misalnya kalau beli barang yang harganya misalnya 100.000, dia kerjasama dengan suppliernya harganya jadi 150.000. Memang betul, bayarnya segitu 150.000, tapi nanti 50.000-nya dikasih ke bagian pengadaan. Ya, oke. Nah gratifikasi nih, terakhir gratifikasi ini agak sulit nih. Ada yang tahu nggak gratifikasi itu apa? Pernah dengar nggak? Apa itu gratifikasi? Gratifikasi itu adalah pemberian hadiah. Siapa yang mau dikasih hadiah? Oh, berarti sudah menerima gratifikasi. Pemberian hadiah itu bisa dalam pengertian positif dan bisa dalam pengertian negatif. Kalau pemberian hadiah dalam pengertian positif itu misalnya seorang ayah memberikan hadiah kepada anaknya, suami memberikan hadiah kepada istri ke suami, itu adalah gratifikasi dalam pengertian yang positif, itu boleh. Yang tidak boleh adalah gratifikasi yang di sini maksudnya adalah gratifikasi dalam pengertian negatif, memberikan hadiah kepada biasanya misalnya kepada pegawai negeri misalnya ya, atau pejabat karena sudah melaksanakan pekerjaannya, padahal pegawai negeri tersebut sudah digaji, sudah dapat gajinya ya, gajinya udah besar lagi.
masih juga harus terima hadiah. Tapi memang itulah yang paling sering terjadi. Korupsi yang paling sering terjadi. Yang banyak orang mengatakan bahwa seakan-akan itu bukan korupsi. Nah kalian juga nanti kalau mahasiswa nih ya. Ya saya nggak tahu ya kalau di PTS ya. Kalau di perguruan tinggi negeri memang itu bagian dari pada korupsi. Misalnya memberikan hadiah kepada dosennya ketika selesai bimbingan skripsi. Ya, itu juga gratifikasi. Kalau di perguruan negeri itu langsung dilarang. Tapi lama-lama juga swasta juga kayaknya bisa akan merambat ke sana ya. Jadi harus hati-hati. Oke. Next. Oke, faktor-faktor penyebab korupsi sekarang. Nah, korupsi ini terjadi katanya dari ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya, kalau faktor internal itu dari faktor dalam diri ya. Kalau eksternal berarti dari luar. Oke, next. Next. Oke, ini ada beberapa pendapat mengenai faktor penyebab korupsi. Ya, adanya perilaku materialistik dan konsumtif. Ya, salah mereka cara memandang kekayaan. Materialistik, konsumtif. Ada yang tahu nggak kalau materialistik itu artinya apa? Matre. Kalau dulu mungkin pernah dengar lagunya cewek matre. Ke laut aja, pernah? Ya. Materialistik itu apa artinya? Materialistik itu adalah cara pandang seseorang yang mendewakan uang, mendewakan materi. Uang itu seperti Tuhan. Sehingga orang yang materialistik salah menerjemahkan sila pertama Pancasila. Harusnya ketuhanan yang Maha Esa, orang yang materialistik dia akan beda. Keuangan yang Maha Kuasa. Astagfirullahaladzim. Itu orang materialistik. Dia melihat orang itu mulia atau tidaknya hanya dilihat dari apa yang dia pakai, apa yang dia kendarai. Ya. Itu orang materialistik namanya. Ya. Dia menomorsatukan uang. Sampai-sampai orang yang materialistik ini punya slogannya seperti ini. Tapi saya tanya dulu sama kalian. Menurut kalian uang itu segalanya bukan? Hah? Uang segalanya bukan? Bukan. Uang bukanlah segalanya. Tapi segalanya? Tapi segalanya butuh uang. Nah, berarti kalian materialistik juga ya. Ya, apa bedanya? Uang bukanlah segalanya, tapi segalanya? Enggak, salah. Uang adalah segalanya, tapi segalanya belum tentu pakai uang. Ya, kalau kalian sama juga, dia mengatakan segalanya harus pakai uang, ya sama juga dengan orang materialistik. Ya, seperti itu. Oke, kemudian konsumtif. Apa itu konsumtif? Konsumtif itu apa? Sering dengar konsumtif enggak? Memakai narkoba atau memakai. Konsumtif itu adalah orang yang menggunakan sesuatu barang itu ya sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Kebutuhan sama keinginan tentu berbeda. Ini ada dalam bahasa Inggris katanya buy what you need, not what you want. Apa artinya? Belilah apa yang kalian perlukan, bukan yang kalian inginkan. Kalau kebutuhan itu terbatas. Tapi kalau keinginan, waduh nggak akan ada batasnya. Ya, makanya keinginannya harus diarahkan yang ke positif. Misal ingin masuk surga, ya. Kalau misalnya saya tanya sama kalian, kalau ada iPhone 8, itu keinginan atau kebutuhan bagi kalian? Keinginan. Yakin ya? Keinginan. Berarti tidak harus dibeli ya? Betul? Kalau HP mungkin kebutuhan, betul? Tapi kalau iPhone 8 keinginan, kebutuhan. Keinginan ya. Ya.
pamer, buat pamer, berarti hanya keinginan ya. Wah. Walaupun dia punya uang, uangnya banyak. Kalau memang nggak perlu, kenapa harus dibeli? Itu konsumtif namanya. Canggih, status sosial, pamer, gengsi, kan gitu. Nah, itulah perilaku negatif ya. Nanti akan ada salah satu nilai daripada anti korupsi itu adalah kesederhanaan. Ya, berarti ini sangat jauh sekali tadi ya, konsumsi orang yang sederhana. Sering beli, belanja terus ya, butuh nggak butuh, yang penting ada diskon, betul? Belanja. Banyak di kita itu, kalau sudah mau deket-deket lebaran gitu ya, jadi modis, betul modis? Apa modis? Modal diskon. Modal diskon ya, beli aja terus ya, butuh nggak, kepake enggak, numpuk aja di kamar. Ya. Next. Nah, ini ada tambah lagi, misalnya ada sifat tamak manusia, rakus ya. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Nah, godaan. Siapa penggoda itu? Setan ya. Setan itu wujudnya jin dan manusia. Jin dan manusia. Ya. Jadi kalau kalian sebagai manusia menggoda teman-temannya untuk melakukan kemaksiatan, berarti kalian ya jangan sampai lah ya. Jangan mau jadi penggoda ya. Oke, tadi udah gaya hidup konsumtif, kemudian tidak mau malas bekerja keras. Oke. Nanti di sini ada di nilai-nilai, next Pak. Next. Oke, ini ada, ini mungkin sedikit ya. Ada faktor-faktor eksternal ya. Faktor eksternal di situ ada faktor, pertama katanya faktor politik ya. Dari luar, ini bagian daripada kesempatan, tadi kan ada niat kesempatan. Nah biasanya kesempatan itu terjadi dari faktor eksternal, faktor politik. Mengapa sih era reformasi ini korupsi makin tinggi? Karena katanya biaya politiknya mahal. Kok mahal? Karena mereka harus kampanye ya. Pengen tahu berapa kampanyenya gubernur? Enak aja, 100 miliar. Wali kota, bupati 20 miliar. Sampai-sampai kepala desa pun ikut kampanye. Gajinya berapa sih? Hah? Gajinya berapa sih? Gak ada yang tahu ya? Nanti lah saya kasih tahu ya. Pokoknya susah ngumpulin gajinya. Ya, untuk balikin modal kampanyenya ya, makanya mereka butuh tim sukses ya. Biasanya tim suksesnya dari para pengusaha. Iya kalau pengusahanya benar. Kalau pengusahanya nggak benar, pengusahanya minta balas jasa. Minta balas jasa, minta apa? Proyek, minta kerjaan. Gitu ya. Ya ujung-ujungnya fulus, pasti itu mah. So pasti ya. Kemudian faktor hukum. Nah ini masalah faktor hukum, misalnya apa? Undang-undang sama penegakan. Kadang-kadang hukum itu katanya penegakan itu lemah ke atas, kuat ke bawah. Maksudnya apa? Lemah ke atas, kuat ke bawah itu maksudnya apa? Maksudnya kalau sama orang-orang yang lemah uangnya, lemah modalnya, ya itu biasanya hukum ditegakkan lebih kuat, lebih cepat ya, tegas. Tapi kalau dengan orang-orang yang ini apa ini? Katanya agak lebih susah. Kok bisa lebih susah? Karena disuap, balik-balik lagi ya. Oke. Sekarang apa juga faktor ekonomi dan birokrasi. Nah ini banyak faktor ekonomi, salah satunya adalah tadi karena kemiskinan. Katanya orang yang dekat dengan kemiskinan itu lebih gampang untuk melakukan apa? Iya, korupsi, kejahatan. Walaupun itu masih lebih mending, tapi ternyata tidak hanya orang yang miskin saja, kebanyakan sekarang malah yang kaya, apalagi yang kaya hutangnya gitu ya. Ya kan? Nah, oke. Nah, kemudian faktor berikutnya organisasi. Organisasi ini misalnya apa? Bisa dari paling kecil organisasi keluarga, bisa dari organisasi
perusahaan, besar lagi organisasi pemerintahan. Ya, di situ ada budaya organisasi ya. Dalam keluarga juga. Ya, kalau dalam keluarga misalnya orang tuanya suka ketahuan korupsi, pasti itu akan membawa ke anaknya. Kadang-kadang gini, kalau dalam di keluarga itu ayah misalnya ya, bingung nih seorang ayah, kenapa ya anak saya bandel, sudah disekolahin, sudah ngaji, kok tetap aja melawan orang tua. Nah, harusnya si orang tua tadi berkaca, jangan-jangan uang yang saya berikan kepada anak saya itu adalah hasil. Tapi jangan juga ketika kalian nakal, bandel, melawan orang tua, bilang ke orang tuanya, ayah, jangan-jangan ayah uangnya hasil korupsi ya? Kok saya tetap bandel? Nah, itu modus namanya ya, mencari pembenaran gitu ya. Seperti itu. Itu harusnya berkacanya orang tua ya, bukan kalian ya. Oke, next. Oke, ini kerugian. Ada beberapa kerugian. Oke, hah? Di situ aja. Oke, ini ada kerugian negara akibat korupsi dana APBN. Ya, jadi selama ini dana APBN katanya dikorupsi. Jadi apa yang bisa kita lakukan andai dana APBN itu apa? Anggaran pendapatan belanja negara itu tidak dikorupsi. Kalau sekitar 4 tahun yang lalu katanya sekitar 40%. Ya, sekarang ya beda-beda tipis lah gitu ya. Oke. Nah, seandainya kita berandai-andai nih, kalau dana APBN itu tidak dikorupsi, inilah hasil dari negara kita. Kita tahu negara kita itu sumber daya alamnya melimpah, betul? Minyak banyak di Sumatera, Kalimantan. Emas di Irian Jaya. Kemudian ada boksit, tembaga dan sebagainya. Luar biasa kita sumber daya. Tapi kenapa kita tetap miskin? Nah, kalau sana dana APBN kita itu yang hilang itu, kembali ini yang terjadi. Sekolah gratis sampai dengan perguruan tinggi, biaya kesehatan gratis, perumahan murah, gaji pada naik, listrik murah enggak? Ya, air bersih siap minum. Ya, maksudnya gimana air bersih siap minum? Kita buka keran langsung minum. Gak usah jauh-jauh lah ke Jepang atau kemana. Contoh saja di Malaysia. Juga sama, ya. Jadi kalau kalian kamar mandi haus nih, tinggal minum ya, gitu. Kalau di Indonesia bisa gitu, ya bisa sakit perut ya, bisa diare. Walaupun ada juga kayak di ITB ada tuh katanya, ya. Tuh lihat transportasi umum bagus, jalanan jembatan bagus, ya, fasilitas umum lebih banyak bandara, jaminan sosial, ya. Hutang negara bisa diselesaikan dan lain-lain yang ujung-ujungnya akan meningkatkan martabat bangsa. Berarti negara kita sudah bebas korupsi belum? Wah, sangat jauh ya. Ya, tapi sekali lagi kita tidak boleh pesimis, kalian harus optimis. Kayak tadi yang awal-awal tadi ya. Kalau kalian peduli dengan negara ini, kalianlah cikal bakal generasi ke depan, generasi anti korupsi. Nah, lantas gimana dong caranya agar kita bisa mengendalikan faktor-faktor penyebab korupsi tadi? Ada nilai-nilainya, ada nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Kita lihat, tapi kita mungkin fokusnya dulu ke nilai ya, kena waktu. Nilai anti korupsi. Kemana? Salah pencet? Oke, jadi katanya untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab korupsi tadi, ya, terutama faktor, nah ini faktor internal ya, tadi faktor internal apa sih? Ada ketamakan, apalagi rakus, ya apa ya rakus ya, materialistik, konsumtif, ya tidak tahan godaan. Nah ini, ya, ini nilai-nilainya untuk menghilangkan sifat-sifat tadi. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah sifat yang paling penting dari nilai-nilai anti korupsi. Kejujuran adalah inti dari inti karakter
Integritas. Pernah dengar integritas belum? Apa itu integritas? Karakter integritas itu apa? Pernah dengar? Oke, sederhana kalau integritas itu kan kalau terjemahin kesatuan ya. Jadi integritas itu adalah kesatuan dari apa yang kita niatkan, dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita ucapkan, dan juga dengan apa yang kita lakukan. Jadi jangan omdo, omdo itu apa? Jangan NATO itu apa? Not only talking, not action, talking only. Cuma ngomong, tapi nggak dilakukan. Kalau dalam agama itu katanya, dalam agama Islam itu, kalau kita mengetahui sesuatu, kebenaran, tapi kita tidak laksanakan, celaka kita ya. Ya, integritas ya. Integritas itu, jujur itu berarti kita, intinya kita selalu berkata apa adanya, berkata yang benar. Tidak ada yang tutup-tutupi. Ya. Integritas bisa kalau bisa kita gabungkan mungkin kalau dalam sifat Nabi itu ya, ada sidik, amanah, fatonama terakhir. Sidik, amanah, tablik ya. Kalau berkata benar, kalau janji ditepati, kalau diberikan amanah dilaksanakan. Ya. Nah, kalau ketiga sifat tadi kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi fatona, jadi cerdas. Jadi ternyata cerdas itu tidak hanya dari IQ saja. Kecerdasan yang hakiki itu justru dari tadi, dari yang sifat tiga tadi, sidik, amanah, dan tablik. Jadi dari kejujuran. Kalau janji selalu ditepati, kalau diberikan amanah selalu dilaksanakan, tidak berkhianat. Berarti lawan daripada integritas itu, yang intinya kejujuran ini adalah, lawan dari integritas adalah munafik. Jangan jadi orang munafik. Aduh, tapi serem juga ya kalau kita dengar itu. Kadang-kadang memang kita kepleset ya. Ya, mungkin termasuk saya juga gitu ya. Tapi saya insya Allah mau belajar, ngeri juga ya kalau kita terpleset. Kalau munafik itu apa? Kalau berkata dia bohong, kalau berjanji dia tidak ditepati. Kalau diberikan amanah dia khianat. Apa? Hindari. Ya. Oke, berkhianat. Ya, itu. Nah, jujur. Nah, ingat, dari semua karakter yang tadi integritas, intinya kejujuran, itu kalau kita misalnya, kalau dalam ada pengembangan suatu pengembangan karakter, dia membaginya seperti ini pengembangan karakter. Ada integritas, ada motivasi, ada kapasitas, kemampuan seorang, ada ilmu pengetahuan, ya, ada pemahaman, kemudian ada lagi pengalaman. Nah itu katanya, kalau sifat integritas hilang, maka semua karakter itu akan jadi berbahaya, akan membahayakan dia. Ya, intinya adalah apalah artinya kalian itu cerdas, secara IQ mungkin, ya. Kalau kalian itu tidak jujur, malah kalian jadi orang yang berbahaya. Kalian punya motivasi yang tinggi dalam belajar dan semuanya. Tapi kalian tukang bohong. Ya, udah nipu pasangannya, nipu orang tua lagi ya, ngebohongin orang tua. Jadi kalian akan menjadi orang yang berbahaya di suatu saat ya ke depan. Oke, berikutnya next. Nilai yang berikutnya adalah, kepedulian. Tadi udah ada peduli ya. Kalau peduli, kalau misalnya orang peduli itu, kan dia selalu memperhatikan, ya, dia selalu merasakan apa yang dirasakan orang lain, ya, biasa gitu peduli. Care, oh itu bahasa Inggrisnya ya. Oke, contohnya apa? Kalau misalnya ada pengemis di jalanan, kalian peduli nggak sama mereka? Kalau sesama teman nih, kalau kalian peduli, salah satu cirinya juga adalah misal kalau kalian punya teman yang berbuat salah atau melakukan suatu kemaksiatan, kalian harus menasehati. Itu peduli namanya. Jika nanti suatu saat nih, ada teman-teman kalian umpama, mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan di sini enggak, menjadi agak sedikit ada penyimpangan, apa namanya?
penyimpangan gender. Ya, biasanya nih laki-laki yang ada penyimpangan gender itu sering sekali didekati oleh perempuan. Jadi tempat curhatnya para mahasiswi. Itu bahaya. Harusnya mahasiswi ini memberikan nasihat. Kalau dia sayang, peduli sama temannya, dia harus memberikan nasihat. Kadang-kadang ada orang begini, Mas Buloh. Apa Mas Buloh? Masalah bukan loh. Orang yang tidak peduli kan gitu ya. Ya, yang penting dia nggak gangguin saya. Ngapain saya nasihati? Berarti kalian tergolong orang-orang yang merugi katanya. Ya kan? Baca di Wal Asri. Ya. Jadi kalau kalian tidak menasihati, biarin dia tersinggung atau apa. Ya, tapi tentu dengan cara yang baik. Tuh, ya peduli. Kemudian kemandirian, mandiri. Mandiri itu apa? Mandi sendiri. Oke, tidak tergantung pada orang lain. Kalau kita tergantung, kita harus tergantung kepada siapa? Iya, kepada Allah ya, pada Sang Maha Pencipta. Balik lagi kayak tadi, ujian, UTS, nanti UAS, kalian harus sendiri, mandiri ya. Tidak ya, nggak boleh nyontek dan lain sebagainya. Next. Oke. Mungkin saya lupa tadi mungkin Pak Muharram tadi sebelumnya udah ngasih tahu. Untuk menghafal nilai-nilai ini ada singkatannya. Jupe, mandi, tangker, kebedil. Nah, yang baru ini, baru jupe, mandi. Ya, jujur, P peduli, mandiri, di disiplin baru jupe mandi. Berarti masih tinggal jupe, mandi, tangker kebedilnya belum. Ya. Disiplin itu apa? Oke, disiplin itu artinya orang yang mematuhi peraturan. Ya salah satunya itu datang tepat waktu. Ya, itu salah satunya. Tapi memang inti umumnya adalah disiplin itu adalah mematuhi aturan. Tadi apa? Jupe, mandi, tangker kebedil, tang adalah jawab. Yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah kita berani mempertanggungkan semua perbuatan kita, baik itu benar atau salah. Ya, harus mau tanggung jawab. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah tangker. Berikutnya adalah kerja keras. Gak apa-apa, kerja keras. Ya, banyak orang yang salah tanggap kalau kerja keras. Ada yang bilang gini, ngapain kerja keras? Kalau jadi pengusaha katanya gak usah kerja keras. Yang penting kerja cerdas. Ya gitu? Salah. Kalau kalian harus tahu, ya, ternyata orang yang bekerja keras, apa sih manfaatnya orang kerja keras? Pertama, bisa nurunin kolesterol, betul? Nurunkan lemak, apalagi? Yang paling penting ternyata ada penemuan lagi, orang yang kerja keras itu bisa mengurangi kepikunan. Jadi kalau kalian nanti suatu saat disuruh ibu, suruh nyuci piring, nyapu, ngepel ketika nggak ada pembantu, laksanakan saja, jangan takut. Manfaatnya banyak ya. Seperti itu, asal jangan jadi kerjaan aja maksudnya ya. Ya, jangan jadikan profit. Ya, kerja keras. Jadi kerja itu harus ada 4. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerjalah dengan ikhlas. Ya, kerja apa tadi? Kerja keras, kerja cerdas, kerjalah dengan tuntas, dan bekerjalah dengan ikhlas. Siap bekerja 4 tadi? Siap ya? Oke, jupe mandi tangker kesederhanaan. Ya tadi, sederhana inilah lawan daripada konsumtif. Lawan daripada materi, sederhana. Orang yang sederhana biasanya gimana sih hidupnya? Apakah sederhana berarti compang-camping?
Apakah sederhana berarti kalau bajunya kotor? Enggak. Sederhana itu gimana sih kira-kira? Hah? Supel? Simple. Simple itu gimana? Sederhana. Simple. Ya simple sederhana ya. Tapi yang gimana maksudnya simple ya? Tidak berlebihan, apa adanya. Wah luar biasa, amazing, out of the box, marvelous. Wah, jawabannya luar biasa. Ya, tidak berlebihan, apa adanya. Ya, jangan maksa. Kalau ke kampus jangan maksa, betul? Ya, pakai aja kendaraan apa yang punya. Kalaupun harus ke kampus pakai misalnya motor Astuti misalnya. Apa Astuti? Astrea 73 ya. Umpama gitu ya. Gak apa-apa. Kalian akan lebih dihargai kalau kalian ya. Kalau kalian orang yang jujur, orang yang cerdas, kalian lebih dihargai daripada apa yang kalian bawa. Ya, justru kalau kalian bawanya terlalu bagus, kaliannya tidak cerdas, kaliannya tidak jujur, kaliannya tidak peduli, orang malah jadi curiga ya. Seperti itu. Oke, next. Oke, Jupe mandi tangker ke berani. Berani ya. Berani itu berani apa? Berani, apakah berani artinya maju tak gentar? Membela yang bayar? Bukan ya. Berani karena benar, ya. Takut karena salah. Nah tadi misalnya kalau kalian misalnya ketemu sama teman-teman, ya misalnya ketahuan nih nyontek, ketahuan nyogok, nyuap dosennya, ya segera laporkan. Kalian adalah orang yang berani, ya. Kemudian masuk, nah kemudian adil. Adil itu apa? Adil tidak berat sebelah, bisa. Ada lagi adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mungkin kalau kalian di keluarga, ya kalian punya adik, kalian dikasih uang saku. Misal ya, kasih uang saku sehari 50.000. Apakah adiknya yang misalnya masih di TK 50.000 juga? Ya, tentu saja tidak. Ya, justru itu tidak adil, harus sesuai dengan kebutuhan. Sesi. Masih di sini aja. Oke, nah ini kita lihat. Nah, ini tadi yang saya bilang. Ini ada kata-kata bijak tentang bagaimana mengembangkan karakter dalam kehidupan kita secara individu. Ada berapa di sini karakter? Ada integritas, motivasi, capacity, understanding, knowledge, dan yang terakhir adalah experience. Tapi memang nggak disebutin di sini, ya. Lihat kalian di sini karakter di sini. Di sini ada kata-kata seperti ini. Without integrity, motivation is dangerous. Without motivation, capacity is important. Without capacity, understanding is limited. Without understanding, knowledge is meaningless. Without knowledge, experience is blind. Ada yang tahu terjemahannya? Tanpa integritas, tanpa kejujuran, motivasi itu menjadi berbahaya. Motivasi itu justru berbahaya. Motivasi itu adalah karakter yang bagus. Tapi kalau kalian tidak punya integritas, jadi malah bahaya. Jadi punya integritas dulu, jujur dulu. Kalau janji selalu tepati, kalau diberikan amanah selalu lakukan. Ya, kalau berkata selalu benar. Baru kita bicara motivasi. Without motivation, capacity is important. Tanpa motivasi, kapasitas atau kemampuan adalah impotent itu apa? Tidak berfungsi. Tidak ada fungsinya katanya. Kapasitas, kemampuan kalian, kehebatan, kepintaran, kecerdasan kalian itu nggak ada. Apa kalau kalian tidak punya motivasi? Without capacity, understanding is limited. Tanpa kapasitas, tanpa kemampuan, pemahaman itu terbatas. Pemahaman penting. Bahkan kalau di iklan ada prudensial, tahu iklan prudensial? Apa? Always listening, always understanding. Ada yang mengatakan begini, kenapa sih kita diberikan telinga dua, diberikan mulut satu? Mungkin katanya agar kita lebih sering mendengar daripada berbicara. Nah, kalau gitu saya dengar aja, nggak usah ngomong ya. Gak gitunya juga ya. Ya.
Pemahaman adalah karakter yang baik, tapi without understanding, knowledge is meaningless. Tanpa pemahaman, ilmu pengetahuan adalah jadi tidak berarti. Dan yang terakhir adalah tanpa ilmu pengetahuan, pengalaman menjadi buta. Jadi sekali lagi, karakter yang tertinggi apa yang harus kalian miliki adalah integritas. Kalian harus jujur. Kalau kalian menjadi pingin generasi anti korupsi, kalian mulailah saya tanamkan sifat kejujuran. Oke? Siap? Oke, ada slogan nih, ya. Kalau saya katakan korupsi, kalian harus jawab no. Kalau saya ucapkan anti korupsi, kalian jawab yes. Siap? Korupsi? Anti korupsi? Anti korupsi? Korupsi? Oke ya. Sebenarnya masih banyak nih materi, tapi karena waktu tidak cukup ya. Ya karena kita keterbatasan waktu, mungkin sesi pertanyaan atau gimana Pak? Oke, ini mungkin terakhir ya. Tadi kan saya katakan tentang kerja keras. Ya. Kerja keras itu tadi apa sih? Ada kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Coba saya ingin tahu, ya. Ini ada hadiahnya nggak Pak? Ada hadiahnya kalau bisa jawab. Ada 4 tadi kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ada yang bisa berikan contoh kerja keras itu seperti apa? Ada yang berikan contoh nggak? Contoh daripada kerja keras. Ada yang mau dapat hadiah nggak? Contoh kerja keras apa? Hah? Siapa namanya coba? Namanya siapa? Ayo kerja keras contohnya gimana? Contohnya kerja keras tuh belajar dengan giat buat dapat nilai yang bagus. Belajar dengan giatnya gimana? Seperti apa belajar giatnya? Iya, seperti apa? Belajar giat itu yang seperti apa kira-kira? Ngerjain tugas apa Oh gitu. dari dosen. Bisa kayaknya Pak ya? Siap ya? Bisa. Oke, tepuk tangan. Kalender, gantungan kunci, dan pin. Kerja keras sekarang, kerja cerdas. Ada yang memberikan contoh nggak? Seperti apa sih kerja cerdas itu? Ada nggak yang bisa memberikan contoh? Seperti apa kerja cerdas? Itu ada di belakang. Ada yang bisa jawab? Diam situ aja, tolong diekstafetin. Mana ya? Mau jawab soal kerja cerdas itu biasanya berpikir kreatif dan inisiatif, termasuk juga memberikan peluang. Jadi
kemampuan berpikirnya mungkin lebih kreatif gitu ya. Jadi dia memberikan ide bagi-bagi yang ini. Oke. Bravo ya, excellent. Ya, bagus. Oke, kemudian berikutnya kerja tuntas. Ada yang bisa memberikan contoh kerja tuntas itu bagaimana? Mana? Ayo, coba. Kerja tuntas itu seperti apa? Terus, jadi Siapa? kerja Nama. nama saya Oki. Jadi kerja tuntas itu bersamaan dengan kerja keras. Namun jika kerja keras itu tidak sampai tidak beres dan dia itu malah menyerah gitu. Berarti itu tidak tuntas, Pak. Jadi kerja tuntas itu pantang menyerah dan terus mencoba walaupun selalu terdapat perubahan. Terima kasih. Kurang. Ada yang bisa memperbaiki nggak? Kurang tepat, kurang Tuntas tepat. itu apa? Kerja yang tuntas. Kerja tuntas. Miba ada yang bisa jawab? Ayo. Kerja tuntas. Nggak ada yang bisa jawab? Ada tuh. Oh, Ada ada? jawab tadi? Mau jawab? Hah? Kerja tuntas? Kerja tuntas? Apa tadi kerja tuntas? Iya, kerja tuntas itu contohnya. Contoh kerja tuntas yaitu mengerjakan sesuatu dengan selesai tanpa ada sisa satupun gitu. Oke, bisa siap. Oke, boleh ya. Menyelesaikan pekerjaan sampai selesai. Oke. Baik, ternyata semoga apa yang kita sampaikan barusan 9 nilai anti korupsi telah tersampaikan. Singkatannya apa? 9, ada 9 singkatannya apa? JUPE apa? JUPE, mandi, tangker sebedil. Sebedil. Se-nya apa? Sederhana, keren. Siapa yang jawab sederhana? Berani megang ini? Tempelin? Tempelin? Saya pengen tahu coba. Ada yang mau nangkap nggak kalau saya lempar ini? Siapa? Oh. Oh benar ditangkap. Yang ini? Oh yang depan. Oh. Ah. Oke, ceweknya. Ada yang berani? Udah gitu nangkep ini, Anda tempel ya di kiri atau kanan ya. Oke. Anda dapat tempelkan di sini bahwa jujur itu adalah hebat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Pusat Pendidikan Anti Korupsi dari KPK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm coming.